Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Sultan Ageng, Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 9 Paria, Kecamatan Bulupodo. Tepatnya di kelas 6 pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 dengan menggunakan platform Zoom Meet atau melalui pembelajaran daring. Nomor UKG 2015 02 11 7451. Nomor ujian 2021 80 18 89. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau keadaan anak-anakku semua sehat walafiat. Anak-anakku sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Iya, siap. Kalau sudah siap, ya kita langsung berdoa ya. Kalau sudah siap belajar. Saya dulu mau cek, Ibu dulu mau cek kehadirannya. Nurul Asfisa, Muhammad Akbar, Nurul Ikhwan, Nurul Anugrah, Suryani, Nurul Ainun, Muhammad Afif. Ya, sudah ya, semua sudah hadir. Nah, kalau semua sudah siap untuk belajar, kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Posisinya diperbaiki dulu, Nak. Kita akan berdoa. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku sehingga aku pemahaman yang baik. Amin. Kita berdoa supaya segala aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menambah semangat anak-anakku belajar, ya kita menyanyi dulu ya, Nak ya. Halo, ibu kota Periana. Tepuk PPK. Khusus nasionalis mandiri gotong royong integritas. Salam PPK. Salam cerdas berkarakter
ada tata tertib yang harus kita patuhi dalam pembelajaran daring kita. Ibu bacakan dulu ya tata tertibnya. Yang pertama, disiplin. Peserta didik masuk ruang meet 10 menit sebelum dimulai. Tadi tidak ada yang terlambat ya nak ya? Jadi semua masuk tepat waktu ya. Kemarin siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ya, Suryani, silahkan nak. Berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan, Bu. Formulir pengiriman barang. Kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 tentang manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dan cara mengisi teks formulir ujian. Ya. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik melalui pengamatan video pembelajaran mampu menelaah berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan layar HP-nya. Kita amati gambar ya. Nah, di layar HP anak-anakku sekalian sudah ada 2 gambar wirausaha. Siapa kira-kira yang bisa menyebut kegiatan apa yang ada di gambar tersebut? Gambar 1 usaha bengkel motor, gambar 2 usaha fotokopi. Yang pertama usaha bengkel motor, yang kedua usaha fotokopi. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya Nurul Alfisa. Tepuk tangan dulu nak. Iya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kembali. Kira-kira kalau kita mau menjadi seorang wirausahawan, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab apa yang harus diperhatikan saat akan menjadi pelaku wirausaha? Silahkan raise hand untuk anak-anakku yang bisa menjawab. Silahkan. Nurul Ainun. Iya, mana Nurul Ainun? Nah, silahkan nak. Kerja keras. Kerja keras. Iya, bagus sekali. Apalagi yang harus dimiliki selain kerja keras? Tidak ada, Bu. Iya, Nurul Anugrah. Apa nak Nurul Anugrah? Tidak boleh gengsi, Bu. Tidak boleh gengsi. Iya, benar sekali. Siapa lagi yang bisa menjawab apa yang harus diperhatikan? Muhammad Akbar. Kreatif. Kreatif. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Masih ada yang mau Saya, menjawab? Suryani. Ayo. Mau menerima masukan, Bu. Mau menerima masukan. Iya. Wah, anak ibu sudah bisa menjawab semua ya. Hebat anak ibu. Dari kegiatan ini, kegiatan wirausaha bengkel ini, apa sih manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita? Kalau motor rusak dibawa ke bengkel. Nah, gambar yang kedua, usaha fotokopi, apa sih fungsinya untuk orang-orang di sekitar kita? Memfotokopi berkas atau menandakan berkas, Bu. Iya, memfotokopi atau menggandakan berkas. Kalau kita mau menggandakan berkas, ya kita ke tukang fotokopi. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain, ada juga yang mendirikan usaha sendiri. Kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Keberagaman kegiatan ekonomi bukanlah penghalang untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat.
Antar pemilik usaha maupun masyarakat sebaiknya saling menghormati dan juga menghargai. Hal itu karena keberagaman kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. Berikut ini adalah manfaat keberagaman kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Itulah beberapa manfaat keberagaman kegiatan ekonomi. Iya, tadi kita telah menyaksikan video pembelajaran tentang manfaat keberagaman wirausaha. Keragaman wirausaha yang dijelaskan tadi dalam video pembelajaran. Siapa? Nurul Aspisa. Silahkan Nurul Aspisa. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Berikutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Nak. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha, Bu. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat usaha. Nah, yang lain, siapa lagi yang lain yang bisa menyebutkan apa manfaat keberagaman wirausaha? Siapa yang bisa menyebut? Nurul Ainun. Iya, silahkan Nurul Ainun. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya masih ada yang bisa menyebutkan apa manfaat keberagaman wirausaha. Muhammad Akbar, silahkan Nak. Membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Ya, tadi kalian telah menyebutkan apa manfaat keberagaman wirausaha. Nah, sekarang kita lihat dulu percakapannya. Suatu sore, Udin dan teman-temannya bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukasi beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Iya, ayo silahkan. Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka untuk mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Wah, seru tidak percakapannya? Iya, seru sekali ya. Dimana Siti, Edo, dan Udin ingin mengikuti jejak Pak Gino yang menjadi wirausahawan yang sukses. Ya. Nah, sekarang tadi kalian telah belajar tentang manfaat keberagaman
kewirausahaan. Nah, sekarang kita kerjakan LKPD 1. Silahkan lihat LKPD-nya, soalnya ada 5 nomor. Silahkan dikerja dengan cermat, teliti, dan tepat waktu ya. Ibu beri waktu 10 menit. Iya, silahkan dikerja nak. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Kerja keras, pantang menyerah, jujur, tekun, kreatif, berani memulai. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Membuka tempat usaha di pusat keramaian, Bu. Iya, jadi membuka usaha di tempat keramaian adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar usaha kita dikenal oleh masyarakat. Ada yang lain pendapatnya? Masih ada? Saya, Bu. Muhammad Afif, silahkan. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Yaitu mempromosikan produk melalui iklan dan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Iya, cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan promosi atau menawarkan barang secara langsung ke konsumen. Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Nur Ikhwan, silahkan Nur Ikhwan. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Iya, minat, keterampilan, itu adalah contoh dari faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha. Ada yang lain jawabannya? Ya. Nah, sekarang nomor terakhir. Siapa yang mau menjawab nomor terakhir? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Yang pertama, mengucapkan ucapan selamat dan mendoakannya. Yang kedua, berkompetisi secara sehat dalam menjalankan usaha yang sama. Dan yang ketiga, tidak menjelekkan atau menjatuhkan usahanya. Iya, itu adalah sikap yang harus kita terapkan ketika ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa dengan kita. Jadi kita tidak boleh dendam ya, kita tidak boleh dendam kepada mereka karena mereka juga sedang mencari rezeki. Iya, jadi dalam pembelajaran ini banyak hal yang kita dapat ketika akan menjadi seorang wirausahawan. Nah, kalian tentu sudah tahu apa yang harus dimiliki, sikap apa yang harus dimiliki, dan juga apa manfaat kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Saya mau tanya dulu, masih semangat belajar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, wah, semangatnya sangat luar biasa. Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu ya. Saya mau lihat dulu apakah betul masih semangat atau tidak. Kita tes dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Saya dengar tadi kurang semangat kayaknya. Ayo kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Iya, ternyata semua masih semangat untuk belajar. Terima kasih ya anak-anak hebatnya Ibu Guru. Tadi sebelumnya kita telah belajar tentang wirausaha. Salah satu sikap yang harus diterapkan dalam berwirausaha itu adalah dengan bekerja keras. Nah, sikap bekerja keras ini juga harus kalian miliki sebagai seorang siswa.
Mengapa harus memiliki sikap kerja keras? Supaya kalian nanti bisa mendapat nilai yang maksimal pada saat ujian. Nah, pada saat ujian nanti tentu kalian akan mengisi formulir ujian sekolah atau biasa disebut juga dengan lembar jawaban komputer. Nah, untuk lebih jauh untuk mengetahui lebih jauh tentang teks formulir ujian sekolah ini, ayo sama-sama kita lihat video pembelajaran. Anak-anak hebatku, kali ini kita akan belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah ibtidaiyah. Perhatikan gambar di samping. Informasi apa saja yang dapat anak-anakku lihat dalam gambar tersebut? Iya, dalam formulir tersebut ini disajikan informasi tentang satu, nama peserta. Yang kedua, nomor peserta. Yang ketiga, tanggal lahir. Yang keempat, nama mata ujian. Yang kelima, nama sekolah. Yang keenam, tanggal ujian. Yang ketujuh, tanda tangan peserta. Dan yang terakhir adalah lembar atau jawaban yang akan diisi dengan menyilang huruf A, B, atau C sesuai dengan jawaban soal yang dipilih. Perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Setelah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah pada kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. 5. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir, silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. 6. Yang sedang diujikan. 7. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. 8. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet. Kemudian, silanglah pada kotak yang benar. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang, kalian pasti sudah bisa membedakan cara pengisian teks formulir ujian dengan formulir yang lain. Anakku sudah menyaksikannya video pembelajaran tentang formulir ujian. Jadi formulir ujian itu adalah lembaran kertas yang berisi informasi diri yang dibutuhkan ketika mengikuti ujian. Nah, di dalam formulir ujian tadi ada petunjuk pengisian formulir. Nah, kira-kira siapa yang mau bantu Ibu Guru untuk membacakan kembali petunjuk pengisiannya? Coba satu orang. Siapa? Pertama, isi lengannya dengan pensil 2B. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, atau robek. Jika salah, hapuslah sebersih mungkin menggunakan penghapus karet. Kemudian silanglah pada kotak yang menurut Anda benar. Nomor 4, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Nomor 5, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah pada kotak di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Nomor 6, silanglah pada kotak kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Nomor 7, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan Anda pada kotak yang disediakan, Bu. Iya, jadi itulah tadi petunjuk pengisian formulir ya. Kalian juga tadi telah menyaksikan cara pengisian LKPD. Nah, kira-kira ada yang merasa kesulitan ketika mengisi formulir ujian ini? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Sekarang silahkan dikerja LKPD 2, yaitu jawablah pertanyaan yang sebanyak
3 nomor, kemudian mengisi contoh formulir ujian yang telah dibagikan. Nah, silahkan isi pertanyaannya dulu, silahkan jawab pertanyaannya dulu. Silahkan, Nak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Sudah. Nah, silahkan siapa yang ingin menjawab. Kedua, harus diisi data diri. Coba dibaca dulu pertanyaannya, Nak, baru dijawab. Persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya. Jelaskan. Persamaan. Kedua, harus diisi data diri. Kedua, harus dicentami tanda tangan. Perbedaan. Formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen atau yang lainnya. Iya, jadi dalam formulir ujian sekolah ini ada persamaan dan perbedaan dengan formulir yang pelajari sebelumnya, yaitu formulir pengisian barang ya. Baik, silahkan mengisi contoh formulir ujian yang telah Ibu bagikan, diisi sesuai dengan panduan. Semua sudah di print? Sudah, Bu. Ya, sekarang silahkan dikerja. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dikerja, Nak. Bagaimana? Sudah selesai pengisian formulir ujiannya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu lihat dulu. Mana? Coba Ibu mau lihat. Sudah diisi atau belum? Iya. Jadi sebentar, tugasnya difoto ya, kemudian dikirim ke WA grup kita ya. Dari awal pembelajaran kita sampai saat ini, siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan tentang manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Suryani, silahkan Suryani. Memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat usaha. Ya, jadi manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari adalah memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat usaha. Masih ada yang lain? Ya, Ibu tambahkan ya. Manfaat keberagaman wirausaha yang lain itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, dan yang terpenting adalah membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Iya, kalau cara mengisi teks formulir ujian, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Muhammad Afif, silahkan Muhammad Afif. Petunjuk pengisian formulir harus dibaca, Bu, agar tidak melakukan kesalahan dalam mengisi formulir. Jadi sebelum kita mengisi teks formulir ujian, yang paling penting kita harus perhatikan adalah petunjuk pengisian formulir. Nah, ini petunjuknya harus kita baca agar kita tidak melakukan kesalahan dalam pengisian formulir. Iya. Jadi itulah tadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang manfaat keberagaman wirausaha dan cara mengisi teks formulir. Ibu mau bertanya dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya?
Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Muhammad Afif, apa yang sudah dipelajari hari ini? Manfaat keberagaman wirausahawan, Bu, dan cara mengisi formulir ujian, Bu. Ya, jadi ada dua yang kita pelajari hari ini adalah manfaat keberagaman wirausaha dan cara mengisi formulir ujian sekolah. Ibu mau tanya kembali, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa kegiatan yang paling disukai? Mengisi formulir ujian. Mengisi formulir ujian. Iya, mengapa mengatakan mempelajari teks formulir ujian itu kegiatan yang paling disukai? Kira-kira apa alasannya? Siapa yang bisa menjawab? Afik. Karena kita sudah mengetahui, Bu, cara mengisi formulir ujian. Ya, karena kalian sudah bisa mengetahui bagaimana cara mengisi teks formulir ujian, dan sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan kegiatan ujian dan pastinya mengisi formulir tersebut. Iya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu sangat-sangat bermanfaat, yaitu tentang keberagaman wirausaha di sekitar kita, kemudian bagaimana kita mengisi teks formulir ujian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tak lupa Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian anak-anakku mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangatnya dan partisipasinya. Tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak hebatnya Ibu Guru. Iya, insya Allah kita akan bertemu besok kembali dalam pembelajaran membuat buklet untuk mempromosikan suatu usaha. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan agar kita tetap terhindar dari COVID-19. Ibu tak pernah bosan untuk mengingatkan anak-anakku semua tetap mematuhi protokol kesehatan. Siapa yang masih ingat protokol kesehatan itu, yang mana yang termasuk protokol kesehatan? Menjaga jarak, Bu. Menjaga jarak, apalagi? Pakai masker. Memakai masker, apalagi? Jauhi kerumunan, Bu. Menjauhi kerumunan, apalagi? Jaga jarak. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan, iya. Nah, semua tetap kita harus patuhi supaya kita tetap terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan yang terpenting, tetap semangat mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran yang kita lakukan hanya melalui tatap maya. Ya, setelah ini Ibu akan mengirimkan tugas evaluasi melalui Google Form. Silahkan dibuka WA Group, silahkan klik link yang Ibu kirim ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa kira-kira yang ingin memimpin doa? Nah, Afif, silahkan nah Afif. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya.
Ibu guru tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.